Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Hari ini kami ingin membagikan sebuah kisah nyata, kisah yang sempat menghebohkan, menyentuh hati banyak orang, dan penuh pelajaran berharga tentang sabar, ikhlas, dan kekuatan doa. Dukung kami dengan like, subscribe, dan share agar kami terus bisa menghadirkan konten yang bermanfaat dan menginspirasi. Jazakumullahu khairan kasiron. Melihat orang tua bekerja keras, saya merasa tak tega. Ada keinginan kuat untuk meringankan beban mereka, untuk melihat senyum lega di wajah mereka. Saya ingin memberi mereka kehidupan yang lebih nyaman di hari tua. Saat itulah kabar tentang peluang bekerja di luar negeri, khususnya di Arab Saudi, mulai berhembus di desa kami. Seorang calo datang membawa cerita-cerita yang begitu menggiurkan. Gaji besar, bisa membantu keluarga, dan pulang dengan membawa banyak rezeki. Dia bahkan menunjukkan foto-foto rumah-rumah mewah yang konon dibangun dari hasil keringat para pekerja di sana. Saya pun tergiur setelah berdiskusi panjang dengan orang tua dan keluarga. Dengan berat hati, saya memutuskan untuk mengambil langkah besar itu. Perpisahan dengan keluarga, suara bergetar menahan air mata. Adalah momen terberat. Pelukan erat ibu, nasihat ayah yang menahan tangis, dan lambaian tangan adik-adik yang polos membuat hati saya tercabik. Tapi saya harus kuat demi mereka. Saya berangkat dengan harapan setinggi langit, memimpikan perubahan besar dalam hidup kami. Setibanya saya di Arab Saudi, saya ditempatkan di sebuah rumah keluarga Arab yang cukup terpandang. Pekerjaan saya sebagai asisten rumah tangga di sana. Hari-hari pertama terasa berat. Adaptasi dengan lingkungan baru, bahasa yang asing, dan kebiasaan yang berbeda. Saya harus belajar banyak hal baru, mulai dari cara memasak makanan Arab hingga membersihkan rumah yang besar. Namun, saya memegang teguh pesan ibu, bekerja dengan jujur, rajin, dan sabar. Saya berusaha keras untuk melakukan pekerjaan saya sebaik mungkin, merawat rumah, dan melayani kebutuhan keluarga majikan dengan sepenuh hati. Saya selalu menjaga etika dan tata krama, berharap bisa menyelesaikan kontrak dengan baik dan kembali ke tanah air dengan membawa kabar gembira. Waktu berjalan, bulan berganti bulan. Selama itu, saya berinteraksi langsung dengan seluruh anggota keluarga majikan. Ada sang ibu majikan yang saya layani kebutuhannya. Ada anak-anak mereka yang sering kali saya temani. Dan tentu saja, ada juga sang majikan pria. Beliau adalah sosok yang sangat baik, ramah, dan berwibawa. Berbeda dengan gambaran majikan yang kadang kurang menyenangkan, seperti cerita-cerita seram yang beredar. Beliau selalu memperlakukan saya dengan hormat. Bahkan, sering menanyakan kabar keluarga saya di Indonesia. Takdir yang tak terbayangkan, suatu hari menghela nafas dalam mengingat momen penting itu. Majikan saya mengajak saya berbicara serius. Saya sempat kaget dan khawatir. Apakah saya melakukan kesalahan? Apakah saya akan dipulangkan? Namun yang terucap dari bibir beliau justru adalah sebuah lamaran. Beliau mengungkapkan perasaannya, keinginan untuk menjadikan saya istrinya. Jantung saya berdegup kencang, antara tidak percaya, terkejut, dan sedikit takut. Bagaimana mungkin? Saya hanyalah seorang gadis desa biasa, seorang pekerja di rumahnya, dari latar belakang yang sangat berbeda dengannya yang berpendidikan tinggi dan memiliki kehidupan yang mapan. Saya meminta waktu untuk berpikir. Jujur, pikiran saya campur aduk. Saya memikirkan orang tua di kampung, bagaimana reaksi mereka. Apakah ini hanya sebuah mimpi? Apakah ini benar-benar takdir? Setelah merenung panjang, beristikharah, dan mengingat semua kebaikan beliau selama ini, hati saya berbisik. Ada ketulusan yang saya rasakan dari beliau. Saya juga merasa nyaman dan aman di dekatnya. Dengan segala keberanian dan keyakinan, saya menerima lamaran beliau. Tentu saja keputusan ini tidak mudah.
Rasanya seperti melangkah di atas tali tipis antara harapan dan kekhawatiran yang menggunung. Ada banyak sekali pertimbangan yang berputar di kepala saya, terutama tentang bagaimana reaksi orang-orang di sekitar kami, di kedua belah pihak. Saya tahu, ada beberapa pihak yang mungkin awalnya tidak setuju, bahkan menentang keras. Terutama karena perbedaan yang begitu mencolok. Perbedaan status sosial kami yang bagai langit dan bumi. Perbedaan budaya yang begitu kaya dan kompleks. Bahkan perbedaan kebangsaan yang sering kali menjadi tembok penghalang. Semua ini terasa begitu besar, begitu menakutkan. Keluarga majikan saya awalnya memang terkejut. Tentu saja. Bagaimana tidak? Mereka pasti tidak pernah membayangkan putra mereka yang seorang terpandang akan melamar seorang gadis desa dari Indonesia yang selama ini bekerja di rumah mereka. Ada keraguan, ada pertanyaan, bahkan mungkin ada penolakan halus di awal. Saya bisa merasakan itu, meskipun mereka tidak mengatakannya secara langsung. Hati saya sempat ciut, berpikir bahwa semua ini mungkin hanyalah mimpi yang akan segera berakhir. Namun, disinilah kebesaran hati dan keteguhan beliau, calon suami saya, terlihat jelas. Dengan segala kesabarannya yang luar biasa, beliau berusaha meyakinkan keluarganya. Beliau menjelaskan, berdiskusi, dan menunjukkan ketulusan hatinya kepada saya. Beliau adalah sosok yang sangat dihormati dalam keluarganya. Perkataannya didengar, dan kearifannya diakui. Perlahan tapi pasti, tembok-tembok keraguan itu mulai runtuh. Dengan izin Allah dan berkat kegigihan beliau, pada akhirnya restu pun didapatkan. Restu dari keluarga beliau menjadi angin segar yang meniupkan semangat baru dalam diri saya. Di sisi lain, ada juga orang tua saya di kampung. Bagaimana saya menjelaskan semua ini kepada mereka? Apakah mereka akan mengerti? Saya ceritakan semuanya dari awal saya bekerja, kebaikan beliau, hingga akhirnya lamaran itu datang. Saya ceritakan dengan sejujur-jujurnya apa adanya. Orang tua saya, mereka adalah orang-orang sederhana dengan hati yang lapang. Setelah saya jelaskan dan mereka melihat keseriusan beliau, mendengar bagaimana beliau memperlakukan saya, dan merasakan ketulusan niatnya untuk menikahi saya, mereka pun memberikan restu. Bukan hanya restu biasa, tapi dengan linangan air mata bahagia. Air mata syukur yang tak henti-hentinya menetas di pipi keriput ibu. Mereka tidak menyangka anak gadisnya yang dulu hanya bisa mereka harapkan bekerja keras di kampung, kini akan menemukan jodoh di negeri orang dengan cara yang tak terduga, bahkan di luar bayangan mereka yang paling liar sekalipun. Ini adalah takdir, kata mereka. Takdir yang indah dari Allah. Restu kedua belah pihak ini menjadi fondasi kokoh bagi babak baru dalam hidup saya. Lalu tibalah hari pernikahan kami. Hari yang tak pernah terbayangkan akan datang dalam hidup seorang gadis desa sepertiku. Saya tak pernah membayangkan akan menikah di negeri orang, jauh dari keluarga dan tanah kelahiran. Apalagi dengan cara yang begitu tak terduga ini, dengan seseorang yang tadinya adalah majikan saya. Dulu rasanya mustahil. Kini kenyataan ini sungguh di luar nalar dan mimpi-mimpi paling liarku sekalipun. Pada hari itu, segalanya terasa begitu sakral dan indah. Keluarga beliau hadir memberikan restu dan dukungan penuh. Meski ada perbedaan bahasa dan budaya, namun kehangatan yang mereka tunjukkan membuat hati saya merasa tenang. Saya melihat senyum tulus dari wajah-wajah yang dulu hanya saya layani. Rasanya seperti ada tangan tak terlihat yang menuntun setiap langkahku. Dari seorang pekerja migran menjadi seorang istri. Sebuah peran baru yang penuh tanggung jawab, namun juga kebahagiaan yang melimpah. Dan mahar yang diberikan sungguh di luar dugaan saya. Sebuah bentuk penghargaan yang luar biasa, yang membuat saya merasa begitu berharga dan dicintai. Bukan sekedar cukup, bukan pula sekedar memenuhi syarat. Mahar itu melimpah ruah, sesuai dengan adat dan kemampuan beliau yang memang berada.
Jumlahnya bahkan membuat orang-orang di sekitar terheran-heran. Banyak yang menyebut di berita-berita viral itu bahwa saya mendapatkan emas dan berlian 1 lemari penuh. Ya, memang jumlahnya sangat banyak, berlimpah ruah, melebihi apa yang pernah saya bayangkan. Meskipun saya tidak bisa membeberkan detail persisnya, biar itu menjadi rahasia antara saya dan suami, namun bisa saya katakan bahwa itu adalah karunia Allah yang luar biasa. Cincin, gelang, kalung, dan berbagai perhiasan lainnya yang berkilauan seolah menjadi simbol dari sebuah babak baru dalam hidup saya. Rasanya seperti mimpi yang tak ingin saya bangunkan. Semua yang saya lihat di film-film atau dongeng tentang putri raja yang dinikahi pangeran kini menjadi kenyataan dalam hidup saya. Sebuah babak baru yang penuh kebahagiaan, ketenangan, dan rasa syukur yang tak terhingga. Saya tidak pernah membayangkan takdir akan membawa saya sejauh ini. Dari gadis desa di Banten, kini menjadi istri dari seorang pria terhormat di tanah Arab. Semua ini adalah bukti nyata akan kekuasaan Allah dan janjinya bahwa setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Setelah menikah, kehidupan saya 180 derajat. Saya tidak lagi menjadi pekerja yang terikat kontrak, yang setiap hari harus memikirkan target dan pekerjaan rumah tangga. Kini saya adalah seorang istri, bagian tak terpisahkan dari keluarga beliau. Keluarga yang dulu hanya saya layani. Rasanya seperti sebuah babak baru dalam buku kehidupan saya yang terbuka begitu saja, menawarkan lembaran-lembaran penuh kebahagiaan dan ketenangan. Saya memiliki kehidupan yang jauh lebih baik dari yang pernah saya impikan, bahkan di hayalan paling liar sekalipun. Fasilitas yang tersedia, kenyamanan yang saya rasakan setiap hari, semua adalah karunia yang tak terhingga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap bangun tidur, saya sering bertanya-tanya, apakah ini nyata? Apakah saya benar-benar berada di sini, dalam kehidupan yang saya miliki sekarang? Namun, di balik semua kemewahan dan kenyamanan ini, ada satu hal yang tak pernah saya lupakan dan tak akan pernah saya lupakan. Dari mana saya berasal? Saya tetap menjaga kesederhanaan, tetap menjadi diri saya sendiri, sosok es yang dulu lugu dari Banten. Pesan ibu selalu terniang di telinga, untuk tidak sombong, tidak takabur, dan selalu bersyukur dalam setiap keadaan. Rasa syukur itu kini mengalir deras dalam setiap nafas saya. Tentu saja ada penyesuaian yang harus saya lakukan. Budaya dan bahasa adalah tantangan terbesar yang terus saya pelajari setiap hari. Ada banyak kebiasaan baru, tradisi yang berbeda, dan cara berkomunikasi yang perlu saya pahami. Saya berusaha keras untuk beradaptasi, belajar dari suami dan keluarga beliau. Setiap hari adalah proses pembelajaran. Dan yang paling penting, saya selalu ingat akan orang tua dan adik-adik saya di kampung. Mereka adalah alasan utama mengapa saya dulu berani melangkah sejauh ini. Alhamdulillah, dengan rezeki yang kini saya dapatkan, saya bisa membantu mereka jauh lebih banyak dari sebelumnya. Orang tua saya kini bisa beristirahat dari kerja kerasnya, tidak lagi harus membanting tulang di sawah atau mencari nafkah serabutan. Mereka bisa menikmati hari tua dengan lebih tenang dan nyaman. Adik-adik saya pun bisa melanjutkan pendidikan tanpa khawatir biaya, mengejar impian mereka tanpa terbebani kondisi ekonomi keluarga. Melihat mereka bahagia, hati saya terasa lapang dan damai. Semua perjuangan saya dulu kini terasa terbayar lunas dengan senyum mereka. Kisah saya ini mungkin terdengar seperti dongeng, cerita fiksi yang hanya ada di buku-buku. Tapi sungguh ini adalah nyata. Ini adalah bukti nyata bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Maha Pemberi rezeki, zat yang tak terbatas kemurahannya. Takdir bisa datang dari mana saja, dari arah yang tak pernah kita sangka, dari jalan yang tak pernah terlintas dalam pikiran kita. Saya selalu memegang teguh keyakinan ini, bahwa jika kita bekerja dengan tulus, dengan hati yang ikhlas, maka kebaikan akan datang menghampiri. Bahkan di saat kita tidak pernah meminta, Allah akan memberikan yang terbaik, melebihi apa yang kita impikan.
Ini adalah keajaiban yang saya alami sendiri. Ada satu hal yang juga sempat menjadi sorotan publik dan banyak dibicarakan di media sosial, yaitu tentang permintaan khusus suami saya terkait jumlah anak. Ya, memang ada. Suara lembut, sedikit malu namun tulus. Beliau sangat mendambakan keturunan. Ingin sekali memiliki banyak anak agar rumah tangga kami semakin ramai dan penuh berkah. Dan saya pun menyambutnya dengan lapang dada, dengan hati yang penuh keikhlasan. Bagi saya, ini bukan sekadar permintaan, melainkan bagian dari takdir yang telah Allah gariskan. Ini adalah bagian dari sebuah keluarga baru yang sedang saya bangun bersama beliau, sebuah amanah yang sangat mulia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami berharap kehadiran anak-anak akan semakin melengkapi kebahagiaan kami. Untuk kalian semua yang sedang berjuang, baik di negeri sendiri yang kita cintai ini maupun di negeri orang yang jauh di sana, saya ingin menyampaikan pesan. Jangan pernah putus asa. Tetaplah berbuat baik dalam setiap langkah, sabar menghadapi setiap cobaan, dan teruslah berdoa dengan keyakinan penuh. Setiap orang punya takdirnya masing-masing, jalan hidup yang berbeda-beda. Teruslah berprasangka baik kepada Allah, karena Dia akan selalu bersama prasangka hambanya. Percayalah, tidak ada usaha yang sia-sia di mata Allah. Demikianlah kisah ini saya bagikan kepada kalian semua. Semoga apa yang saya ceritakan ini bisa menjadi pelajaran berharga, bisa membuka mata dan hati kita tentang takdir yang begitu misterius dan tak terduga. Ini bukan rekaan, bukan pula karangan. Ini adalah perjalanan nyata yang saya alami sendiri dengan segala suka dan dukanya. Bahkan sebagian dari perjalanan ini dengan segala detailnya telah tayang di televisi dan diberitakan di berbagai platform media sosial. Jadi ini bukan sekedar cerita dari mulut ke mulut, tapi sebuah kenyataan yang terekam dan terpublikasi. Saya harap lewat setiap kata yang saya ucapkan, setiap nada dalam suara ini, kalian bisa merasakan betapa nyatanya kisah ini. Betapa dalamnya emosi yang saya coba sampaikan. Percayalah, di luar sana, ada jutaan kisah serupa yang menunggu untuk didengar, yang mungkin belum terungkap ke permukaan. Kisah kami, para pekerja migran, adalah bukti nyata tentang bagaimana takdir bekerja dengan cara yang tak terduga. Bagaimana harapan tetap menyala di tengah kesulitan yang paling berat sekalipun. Dan bagaimana kekuatan jiwa seorang manusia bisa menghadapi segala rintangan. Ini adalah cerminan ketabahan dan keikhlasan yang luar biasa. Untuk kalian semua yang sudah mendengarkan dengan penuh perhatian hingga akhir, saya doakan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan kesehatan, rezeki yang halal, serta berlimpah ruah, dan kebahagiaan dalam setiap aspek kehidupan kita. Jangan lupa selalu bersyukur atas nikmat sekecil apapun yang kita punya. Karena itulah kunci ketenangan hati. Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, Tuhan kami, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, serta peliharalah kami dari siksa api neraka. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Ya Allah, kami memohon kepadamu keselamatan dalam agama, kesehatan pada tubuh, tambahan ilmu, keberkahan dalam rizki, taubat sebelum mati, rahmat ketika mati, dan ampunan setelah mati. Semoga Allah mengabulkan doa-doa kita, memberikan kebaikan dalam setiap langkah, melapangkan rizki yang halal dan berkah, serta senantiasa menjaga kita semua dalam lindungannya. Terima kasih banyak atas perhatian dan doa kalian. Jazakumullahu khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa kita memberikan kebaikan dalam setiap langkah, melapangkan rizki yang halal dan berkah, serta senantiasa menjaga kita semua dalam lindungannya. Terima kasih banyak atas perhatian dan doa kalian. Jazakumullahu khairan katsiran.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.